Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih Anda merasa udah punya semua data, tapi kok kayaknya masih mentok aja gitu pas analisis masalah? Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Gimana caranya perbandingan sama kerangka kerja yang terstruktur itu bisa bantu kita diagnosis tantangan yang kompleks. Kita bakal bahas ini berdasarkan bab 9 dari buku The Crooks. Jadi sumber kita ya kutipan dari bab itu. Misi kita hari ini, gimana ya, intinya memahami deh, bagaimana melihat keluar lewat perbandingan. Terus pakai struktur analisis, itu bisa bongkar akar masalah yang mungkin nggak kelihatan di permukaan data doang. Penasaran kan? Coba bayangin aja, kenapa ya bangun subway di satu kota biayanya bisa berkali-kali lipat gitu dibanding kota lain? Atau gimana kalau data biaya yang Anda pegang sekarang ternyata ya salah arah? Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Kita mulai dari ide dasar dulu ya. Pengukuran itu kan intinya membandingkan. Nah, gimana prinsip ini kepake buat diagnosis masalah bisnis? Contohnya nih, kasus biaya subway New York City. Itu menarik banget. Apa sih yang kebongkar pas biayanya dibandingin sama kota lain? Iya, ini contoh yang kuat banget memang. Biaya subway di NYC itu bisa sampai, wah, 1,7 sampai 4 miliar dolar per kilometer. Coba bandingin sama katakanlah London ya, itu sekitar 450 juta sampai 1 miliar dolar per kilometer. Wah, jauh ya bedanya. Jauh banget. Atau Paris, cuma 230 juta dolar per kilometer, Berlin 250 juta dolar per kilometer. Nah, perbedaan yang drastis ini kan langsung nunjukin ada sesuatu yang sistemik gitu. Sesuatu yang nggak bakal kelihatan kalau kita cuma lihat data internal NYC aja. Misalnya apa tuh yang kelihatan? Misalnya, aturan tenaga kerja mereka yang boros banget, katanya butuh 4 kali lipat pekerja dibanding tempat lain. Terus posisi tawar pemerintah kotanya juga lemah pas negosiasi sama kontraktor. Belum lagi praktik change order itu loh, permintaan ubah lingkup kerja setelah kontrak diteken yang sering bikin biaya bengkak nak karuan. Jadi perbandingan keluar itu kayak buka jendela gitu ya, biar bisa lihat gambaran besarnya. Terus jadi tahu kalau yang dianggap normal di dalam, ternyata di luar itu nggak normal sama sekali. Persis. Nah, buat Anda para pendengar, ini artinya coba deh tanya. Situasi saya ini kalau dibandingin sama standar di luar atau praktik terbaik industri, gimana ya? Jangan-jangan ada asumsi yang keliru atau inefisiensi yang selama ini kita anggap wajar aja gitu. Oke, itu tadi lihat keluar. Sekarang gimana kalau kita balik lagi lihat ke dalam? Ke data internal kita sendiri, tapi dengan kacamata lebih kritis. Contohnya Del Piro nih, produsen jendela di Brazil. Data biaya mereka awalnya kelihatan biasa aja kan, sampai dianalisis ulang. Betul, betul. Awalnya Del Piro itu ya standar aja, ngelacak biaya per jenis produk gitu. Tapi pas biayanya mulai dipilah berdasarkan ukuran produknya, terus dipisah lagi antara biaya penyiapan atau setup sama biaya perakitannya, nah baru deh kelihatan. Kelihatan apa tuh? Ternyata jendela yang ukurannya besar, yang awalnya diasumsiin paling untung karena volumenya banyak, malah kurang profitable. Kenapa? Ya karena biaya penyiapan sama pemrosesan pesanannya itu relatif jauh lebih tinggi dibanding volume produksinya. Gitu. Wah, jadi data agregat mereka itu sebetulnya nyembunyiin masalah ya? Nggak kelihatan kalau nggak dibedah lebih detail. Persis. Intinya sih itu, data agregat bisa banget nipu. Makanya cara kita milah data terus mempertanyakan gimana sih biaya ini dialokasikan, itu seringkali jadi lebih penting daripada cuma lihat totalnya aja. Ini bisa membalikan asumsi dasar kita loh. Bener banget, perspektif itu penting sekali ya. Ini jadi ingat contoh lain dari sumber kita, Sopriti, jaringan retail itu. Di kasus ini juga kan, cara mereka lihat data hampir aja bikin keputusan yang salah besar. Nah, ini dia yang menarik banget di Sopriti. Gimana cara milah data yang beda, itu bisa mengubah kesimpulan secara drastis. Awalnya kan Sopriti lihat korelasi simpel. Toko lebih besar, profitnya lebih tinggi. Ya udah, rencananya simpel. Bangun aja toko gede di mana-mana. Kedengarannya logis ya awalnya. Iya, tapi tunggu dulu. Pas datanya dianalisis ulang, tapi kali ini dibagi berdasarkan tingkat keramaian lokasi atau traffic, bukan cuma ukuran toko, hasilnya beda total. Ternyata di lokasi yang ramai pengunjung, toko yang lebih besar itu justru kurang menguntungkan. Loh, kok bisa? Nah, itu detailnya perlu digali lagi, tapi intinya analisis ulang yang relatif sederhana ini cuma ganti cara segmentasi data, itu nyelamatin mereka dari kesalahan strategi yang bisa rugi jutaan dolar.
Gila ya, cuma geser satu variabel analisis aja, dari ukuran ke keramaian, hasilnya bisa jungkir balik gitu. Luar biasa. Oke, selain perbandingan sama analisis ulang data internal, sumber kita juga nyinggung soal kerangka kerja analitis ya. Kayak 5 kekuatan Porter. Gimana sih kerangka kayak gini bisa bantu diagnosis? Misalnya di konteks Marx, raksasa pelayaran itu. Iya, 5 kekuatan Porter itu kan alat buat kayak memotret kondisi persaingan atau daya tarik sebuah industri secara keseluruhan. Kerangka ini lihat misalnya seberapa kuat posisi tawar pemasok, pembeli, terus ada nggak ancaman dari pendatang baru atau produk pengganti, sama seberapa ketat persaingan antar pemain yang udah ada. Kalau di industri pelayaran peti kemas kayak Maersk, apa yang kelihatan? Mungkin analisisnya bakal nunjukin masalah umum di industri itu ya, kayak kelebihan kapasitas yang kronis, terus perang harga antar perusahaan pelayaran, itu bisa kelihatan dari analisis 5 kekuatan. Tapi, nah ini pentingnya, kita perlu kritis juga pakainya. Maksudnya kritis gimana? Berarti kerangka kerja ini bukan jawaban final gitu ya? Tepat sekali. Kayak yang ditekankan sama Ramet di buku itu, kerangka kerja ini ada batasnya. Analisis dia malah nunjukin kalau variasi profitabilitas terbesar itu justru ada di dalam industri. Maksudnya antar perusahaan di industri yang sama, bukan antar industri yang beda. Oh, jadi sukses atau gagalnya perusahaan lebih banyak ditentukan oleh langkah unik perusahaan itu sendiri ya? Bukan cuma karena nasib industrinya. Kurang lebih gitu. Jadi kerangka kerja kayak 5 kekuatan ini bagus sebagai pemandu awal buat ngerti lanskap industrinya, tapi jangan sampai bikin kita lupa sama konteks spesifik perusahaan kita, keunggulan unik kita, atau masalah internal kita sendiri. Pertanyaannya jadi kapan sih kerangka kerja ini beneran bantu dan kapan dia malah menyederhanakan masalah secara berlebihan. Jadi kalau boleh saya rangkum sedikit ya, diagnosis yang tajam itu butuh lebih dari sekedar lihat data internal pakai metrik standar, perbandingan keluar kayak kasus Subway NYC atau Sopreti tadi, itu bisa banget buka mata. Iya, iya. Terus, analisis ulang data internal yang cermat kayak Del Piro, itu bisa ungkap kebenaran yang wah tersembunyi. Nah, kerangka kerja kayak 5 kekuatan Porter itu berguna, tapi ya itu tadi, harus diterapkan secara kritis, jangan jadi dogma. Kuncinya seringkali di keberanian kita buat lihat masalah dari sudut pandang yang beda, biar paham kenapa sih ini bisa terjadi. Oke, jadi intinya buat Anda para pendengar nih, ya itu tadi, jangan telan mentah-mentah data atau kesimpulan awal. Coba deh tantang asumsi Anda sendiri. Tanya terus, ini kalau dibandingin sama apa, ya? Gimana kalau data ini kita lihatnya beda? Pakai kerangka kerja sebagai alat bantu mikir aja, bukan pengganti mikir kritisnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menurut saya menarik banget buat direnungkan dari sumber kita. Fenomena ini, kok bisa ya perkiraan biaya di proyek-proyek gede itu sering banget meleset ke bawah, terlalu rendah gitu. Maksudnya gimana tuh? Contohnya di buku disebut, rata-rata biaya awal pabrik kimia itu cuma 49% dari biaya akhirnya pas udah jadi. Setengahnya doang. Nah, pertanyaannya kenapa ya menurut Anda banyak organisasi itu kok kayaknya nggak pernah belajar dari perbandingan atau data historis, padahal informasinya ada? Sesuatu buat Anda pikirkan mungkin ya. Wah, iya juga ya. Pertanyaan yang menarik banget buat jadi bahan renungan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.